siang para penggemar Rama Channel. Saat ini Rama Channel kembali datang ke tempat ini. Tempat yang dulu pernah kita kunjungi di tanggal 26 Desember 2019. Di saat itu kita sudah pernah merasakan bahwa di tempat ini kita akan menemukan benda-benda bersejarah lainnya. Dan saat ini ada di belakang saya. Kita berada di Dusun Bendo, Kecamatan Desa Kumitir, Kecamatan Jatirjo, Kabupaten Mojokerto. Di belakang saya ada satu benda yang baru ditemukan di tanggal 11 April 2020. Inilah dia, salah satu benda yang terbuat dari batu andesit yang sangat besar. Memang kita tidak tahu ini fungsinya seperti apa, dan ini ada 2 biji ya Pak ya? 2 biji, benar. Saat ini Rama Channel ditemani salah satu tetua yang ada di sini, dan beliau, Pak, mangga Pak. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Mintadi. Pak Mintadi. Beliau adalah masyarakat di sini yang tahu proses penemuan benda yang ada di belakang kita. Bagaimana Pak? Ini ditemukan di tanggal berapa Pak? Di tanggal 11 bulan 4. Saat itu lagi ngapain itu Pak? Ini lagi gali tanah. Nggih. Nah, batu ini terlihat di atas itu. Terlihat. Oh, posisinya dia di atas. Terlihat sebagian. Sebagian. Nggih. Nah, setelah tahu ada batu, nggak berani dekat. Ambil yang lain, yang lain. Setelah ditinggalkan jatuh sini. Oh, jadi posisinya sebenarnya dia ini yang bendulnya ini posisinya kebalik ya Pak ya? Iya. Karena jatuh akhirnya posisinya tengkurap kayak gini ya Pak ya. Dan ini ada satu di sini, dan ada lain lagi nggak Pak? Ada lain yang di sebelah timur. Sebelah timur. Kalau ini kita berada di sebelah baratnya. Ya. Posisinya sejajar artinya Pak. Ini kalau ditarik garis lurus, ini lurus. Lurus dengan posisi yang di sana, yang di timur. Itu pun posisi bentuknya juga sama Pak. Sama bentuknya. Para pemirsa, kita lihat memang ini adalah satu benda yang terbuat dari batu andesit yang sangat keras. Seperti juga yang ada di atas ya, yang disebut dengan batu gilang dulu di tanggal 26 Desember. Nah, ini juga karakter dari batunya sama, bahwa ini terbuat dari batu andesit, dan karena bentuknya memang spesial seperti ini ya, dan ada 2 dengan motif dan bentuk yang sama, berada dalam satu garis lurus ya Pak ya. Di posisi barat dan di posisi timur. Saat ini kita berada di posisi barat yang paling dekat dengan kandang ayam. Di sini perlu kita sampaikan bahwa tempat ini digali oleh masyarakat untuk diratakan ya Pak ya. Tanahnya kemudian dijual, dan perataan ini tujuannya adalah untuk menyeimbangkan dengan posisi sebelah posisi pertanian, sehingga air juga bisa masuk merata. Kalau posisi tinggi jelas di sini nggak bisa ditanamin Pak ya. Karena itulah masyarakat meratakan tempat ini. Di saat meratakan ketemu lapisan-lapisan tanah, dan kita lihat ada lapisan pasir dan lain sebagainya Pak. Ini digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, sekaligus kedepannya ini adalah calon dari sawah Pak ya nantinya. Dan memang di tanggal 26 dulu kita sudah menduga. Begitu kita pernah mengeksplorasi dan mempublikasikan daerah di sini, kita sempat mendeklar bahwa tempat ini pasti menyimpan benda-benda lain yang akan muncul, yang akan kita ketahui kalau ini dieksploitasi atau kita lakukan pendalaman. Ternyata masyarakatlah yang menemukannya. Mudah-mudahan penemuan ini akan memicu dan memacu para peneliti yang lain untuk lebih serius dan lebih spesifik, karena daerah sini mempunyai banyak data-data primer di sini, banyak data-data yang masih bisa kita lihat dalam bentuk struktur batu yang berlapis ataupun benda-benda dalam bentuk batu andesit yang besar-besar ya Pak ya. Iya. Kita nanti akan ke sebelah di tempat sisi timur, di mana benda yang sama yang ditemukan tapi dalam bentuk masih tertanam ya Pak ya. Inilah mungkin Pak, waktu ketemu pertama kali ada ciri-ciri khas nggak nih? Ada mungkin
pengalaman tertentu atau enggak? Tahu-tahu ketemu ini gitu, Ya, Pak? tahu-tahu ketemu ini. Tahu-tahu ketemu ini ya. Malah di atas. Tertanam Di atas malah. kurang Di lebih atas, ya. setengah meter. Setengah meter Di dalam tanah. Ye. Yang kelihatan dulu kan sisinya. Betul. Setelah tahu itu besar, pindah. Ya. Nanti takut kejatuhan. Iya, jadi. Nah, ternyata setelah ditinggal jatuh beneran gitu. Iya. Dan di sekeliling sini juga banyak batu bata juga ya, Pak ya, yang besar-besar ya. Banyak sekali. Tadi saya lihat di sana ada batu umpak juga. Ada, itu Batu juga baru umpak. ketemu itu. Baru ketemu Baru juga, ketemu, Bang. Iya. Itulah bukti-bukti nyata yang yang masih ada di sini ya. Dan itu bukti yang baru ketemu. Iya. Batu umpak itu sendiri baru ketemu, Pak ya, baru berapa hari ini ya. Kalau batu bata yang ada di sini memang punya ciri khas dengan guratan dua jarinya, pertanda dari zaman Majapahitnya masih terlihat, dan itu sangat banyak ada di sini ya, Pak. Arah Trawulan itu sebelah pundi, Pak? Arah Trawulan, Arah Trawulan Barat. sana arahnya. berapa kilo untuk di sini, Pak? Dari sini berapa kilo? Dari sini kurang lebih 5 kilo. Bang kilo, tetap Iya, kurang lebih 5 kilo. Ya. Kalau Kilo kelewat. Ada 5 kilo. Bajang Ratu 2 kiloan. Dari Bajang Ratu, dari 2 kilo. terdekat dari sini situs mana? Bajang Ratu. Candi Tikus. Cari tikus Candi Bajang Tikus, Ratu. Bajang Ratu. Terdekat. Terdekat. Sangat dekat. Kalau ini lurus kita langsung Bajang Ratu. Ya. Lurus Bajang Ratu. Tarik lurus ke arah sana. Ya, ke barat. Bajang Hmm. Ratu. Para pemirsa, berdasarkan informasi dari beliau, dari Bapak, di sini juga ada ditemukan apa Pak? Patung ya? Nah, patung itu sudah lama ditemukan. Ada di Bahkan sini. sama orang sini dikeramatkan. Oh, iya. Iya. Posisi tidak jauh dari sini. Nggak Ya? jauh dari sini. Terus yang kedua ada lagi pondasi batu Ada, ya. yang baru Iya. yang ada di Sebelah barat. sebelah barat di Sebelah dekat pekuburan ya Pak ya? Enggak, dekat Dekat kuburan Iya. ya. Dekat kuburan itu ada pondasi baru. Nanti kita ke sana. Pak, Biar kalau kita yang lihat. di depan gang yang dekat pasar ada kayak dua pala, Iya. kayak kepala raksasa yang Iya. ada 3 atau 4 Iya. itu dari sini apa dari tempat lain, Pak? Dari sana. Memang ada di sana. Yang di depan gang itu. Iya. Memang ada di Itu, daerah itu. itu aslinya dari mana? Ngambil dari sini apa Enggak. ngambil? Memang sudah di sana ya? Memang ada di sana. Enggak. Beda dengan yang ini ya? Bahkan di sana kan ada yang dulu ceritanya ditemukan di kali, Iya. ada 5 biji. Iya. Hmm. Yang Ditempelkan di Dam. dam, ya. Mm-mm. Makanya dikatakan itu Candi dam Limo. Candi Limo. Candi Limo, Ya, betul. betul. itu beda dengan di sini ya? Beda. Itu ditemukan di sana memang. Bentuk Candi. batunya ukuran sama dengan ini. Ukuran sama. Podo gede nih ya. Hmm. Dan dekat dari sini dekat jaraknya. Iya, iya. Memang mau tidak mau kita harus mengakui ya, daerah di seputaran sini ini memang jadi center dari satu bangunan besar dulunya, dan mungkin di sini adalah satu tempat yang punya lingkungan yang sangat tertata rapi dulunya di zaman itu, sehingga sedikit demi sedikit muncul ketemu gitu loh Pak. Kota Sumpa. Sana Utara. Lurus 3 kilo? Lebih ya? Ya garis lurus ya. Iya, bisa. dari lurus ya 3 kiloan paling Kalau ya. garis lurus 2 kilo, 3 kilo? Lebih ya. Lebih ya Kota Sumpa? Lebih. Berarti yang paling dekat situs Bajang Ratu. Candi Tikus. Kurang Candi lebih Tikus dan Bajang Ratu. 4 Iya. kilo kalau seandainya tarik dari lurus dari sini. Ke situs Sumpa. Situs Sumpa tarik lurus dari sini ya 4 kilo 5 kilo. Kurang lebih segitu. Ini paling dekat Candi Tikus. Paling dekat Candi Tikus ke barat Arahnya sekitar. ke sana. Arahnya. Oh ya, kalau Candi Tikus kan agak serong, Kalau Pak. dari sini Iya. Serong ke barat selatan. agak ke selatan. Iya. Pak, waktu bola-bola kali jenengan gali, Iya. ada temuan semacam pecahan-pecahan keramik gerabah kuno, wonten apa itu, Pak? Nah, Keramik pecahan yang pecahan. Betul nonton. Dereng nate. Dereng nate. Jadi tidak ada bekas-bekas alat-alat rumah tangga semacam Piring. lumpang, piring-piring kuno, Enggak ada. keramik-keramik tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Malah kalau di sini yang banyak modelnya yang kayak begini ya Pak, ya, yang besar-besar ya, kayak di atas itu banyak batu. Jadi bukan fungsi hunian ke sini. Ya, Kemungkinan itu kalau orang Jawa istilahnya otak adik ya. Kemungkinan di sini tempat suci, tempat ibadah.
bukan pemukiman gitu. bukan pemukiman, kemungkinan. Dulu waktu kita ekspor di tanggal 26 Desember ada yang prediksi kita ini petirtan. Petirtan. Ya. Yang di atas tapi Yang di atas. yang di atas makam itu. Kalau di sininya candi petirtannya, candi Candi petirtan. petirtannya. Tadi saya Prediksi sih, sempat Kak. berbicara dengan salah satu orang tua di sini juga. Kalau zaman dahulu katanya, masyarakat di sini dari sepuh-sepuhnya beliau bilang bahwa di sini ini namanya sawah candi, Pak ya. Candi bener ya. Nah, jadi di berarti sini namanya sudah sawah candi. namanya itu sawah candi. Jadi lokasi di seputaran sini artinya ada candinya kan pasti gitu ya Pak ya, mungkin ya. Mungkin. Karena kan kata beliau saya masih kecil. Sawah katanya. candi ini sebelah Budi Mawon, Pak. Sini sama Ya, Seputaran lokasi sini. ini. areal sini semuanya Iya. yang namanya sawah candi. Itu dia. Dan beliau masih ingat itu yang cerita yang saya kepada saya masih kecil. Nah, sementara beliau udah tua sekarang kan. Jadi tempat ini bagi mereka dulu disebut istilahnya adalah sawah candi. Daerahnya daerah sawah candi ya. Pak, Artinya ada jenengan candi. asli mriki, Pak. Harapannya jenengan ten pemerintah, ten BPCB, ten museum. Iya. Harapannya jenengan tempat ini kedepannya damel nopo dinapakaken. Nek harapannya jenengan. Harapan kula niki nggih didandosi serapi mungkin. Terus nanti bisa menghidupkan ekonomi orang sini. Iya. Gitu harapan. Itu memang yang paling bagus ya Pak ya. Kalau dirapikan ekonomi masyarakat Nanti juga kan bisa untuk wisata. melalui wisata pariwisata. Mungkin kita ke posisi yang satu ya Pak ya. Bisa. Biar Bapak bisa nunjukkan kita biar tahu ini dari posisi ini garis lurus ke timur ada benda yang sama tapi dalam posisi masih tertanam Pak ya. Tertanam, ya. Tapi kita bisa lihat sisinya. Bisa kita ke sana? Boleh. Ayo, mari. Ini kita jalan ke arah timur. Barat. Sekarang ke arah Dari ke arah barat, maksudnya kita mengarah ke timur Wong sekitar. sepuh-sepuh nek kode nek iki sawah candi. Iya. Hah? Nek kode nama kan artinya. Iya. Jangan lupa juga nih ownernya dari Mojokerto Channel. Nanti di subscribe juga ya di Mojokerto Channel. Nah, kita masih ingat waktu tanggal 26 struktur seperti ini nyata masih ada di seputaran dan bentuknya jelas. Ini masih ada. Di sini kemarin dulu ada batu gilang. Itu batu gilang di situ. Ah, batu gilang Ini kan. masih ada bekasnya. Nah, ini umpak-umpaknya masih ada. Nih masih ada guys. Kemudian di sini ada batu kobra. Ya Pak ya? Batu apa kobra? Ya, batu kobra. Yang tadi kayak ular ya, Kak, batunya. Oh yang ini. Ini posisi benda yang sama, tapi posisinya kita lihat sama dengan posisi yang di sana. Ada tertanam kurang lebih ini setengah meter, nggak sampai ya, Nggak sampai. setengah meter lah sampai ke bawahnya ya. Nah kita juga lihat ini ada satu benda lagi yang besar. Parisi candi. Nah, ini juga sangat besar peninggalan terdahulu. Ini juga kita nggak tahu ini bentuknya juga dan besar sekali ini ya. Sebelah sana itu juga ada ini di bawah pohon ini. Oh ini juga Oh, ada lagi. Nah kalau ini jadi bangunan ya bangunan yang super besar paling besar di Trawulan. Ini Pasti ya. Bagiannya ini loh Kang ya. ah ini besar lagi. Ini satu. Ini kalau dikali diperlihatkan bentuknya sama seperti itu. Oh. Seperti huruf L. Letter L ya. Ya. Siku-sikunya semua ini ya. Ya. Kalau di atas sana memang cuma batu gilang, batu yang rapi gitu aja Pak ya rata-rata. Cuman memang dari batu andesit semua. Yang jadi ciri khasnya di tempat ini adalah batu andesitnya. Selain kombinasi dengan batu batanya Pak ya. Ini sangat besar. Dan ini memang yang terlihat ya Pak ya. Iya. Kalau ini memang tanpa sengaja ini Pak. Ini ketemu Tanpa nih. sengaja.
Itu dulu kan, ini bekas potong-potongan pohon kamboja ya. Nggih. Dulu kan di atas nih ada pohon kamboja. Oh, awalnya nih pohon kamboja di atas Iya. benda ini ya Pak nggih. Iya. Setelah dipotong baru ketahuan Ketahuan ada ini. ada ini. Dan ternyata bentuknya sama dengan yang ketemu di Nah, ini kalau ditarik garisan lurus sama sana. lurus nggih. Lurus. Inilah dia para pemirsa satu penemuan yang luar biasa besar sebenarnya, karena dari bentuknya, dari dimensinya memang benda ini sangat besar. Kalau ini satu bangunan mungkin memang benar seperti kata beliau bahwa ini bangunan yang terbesar yang ada di Trowulan Kata Mojokerto Channel. dengan menggunakan batu andesit. Nggih. Jadi benar kata Mojokerto Channel ini penemuan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan terpublikasinya ini pemerintah cepat menindaklanjuti dan bisa menelusuri lebih dalam lagi sehingga tahu potensi yang ada di sini. Mungkin itu ya Pak ya. Iya. Ya kita nanti setelah ini kita akan mencoba ke sisi yang lain, tapi dari lokasi Bendo, Kecamatan Jatirejo. Jatirejo, kami Rama Channel mengucapkan wassalam.